Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait subbab 7.7 tentang cara memperkirakan proporsi. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulakian Sugneno sebagai pemateri P4. Saya Inati Mambanu. Saya Arfandi Mauladi Sanenoek. Saya Alvin. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan apa itu proposisi. Proposisi adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dalam survei. Proposisi digunakan untuk yang pertama, mengetahui prestasi orang yang menyukai produk, mendukung calon, setuju dengan suatu kebijakan, dan lain-lain. Yang kedua, dihitung dari data sampel, bukan dari seluruh populasi. Jenis-jenis proposisi dalam survei. Yang pertama, proposisi sampel, yaitu proposisi yang dihitung dari sampel yang diambil dari proposisi. Proposisi populasi, yaitu proposisi yang sebenarnya berlaku di seluruh populasi. Biasanya diketahui, hanya diperkirakan. Yang terakhir, estimasi, yaitu perkiraan terhadap proposisi populasi berdasarkan hasil dari populasi sampel. Apa itu cara memperkirakan proposisi? Cara memperkirakan proposisi adalah metode statistik untuk mengestimasi mengetahuinya, kita bagian dapat menyimak atau proposisi suatu ilustrasi, yaitu dari suatu seorang populasi peneliti yang memiliki seringkali karakteristik ingin tertentu. menggunakan data dari Berdasarkan suatu data sampel dari sampel, sistematis cara untuk memperkirakan memperkirakan proposisi suatu ini penting dalam survei. proporsi. Misalnya, Polling atau ingin penelitian ketika memperkirakan proporsi kita para ingin ibu tahu rumah seberapa tangga yang besar menyukai bagian dari rinso. keseluruhan populasi memiliki sifat tertentu. Bapempam ingin memperkirakan proporsi perusahaan yang ingin go public. Yang berikutnya itu BRI ingin memperkirakan proporsi kepala rumah tangga petani yang menyukai pelayanan BRI kepada para peminjam kredit BIMAS. Caranya ialah secara umum menggunakan sampel sistematis 1/K, di mana pemerkiraan proporsi dalam sampel sistematis diberi simbol P topi SY atau P topi yang sama artinya dengan X topi SY, tetapi dengan syarat bahwa nilai XI-nya itu sama dengan 0 atau 1. XI sama dengan 1 jika termasuk kategori tertentu atau elemen yang mempunyai karakteristik tertentu. Untuk memperkirakan proporsi dapat diperoleh dengan rumus P topi SY atau P topi sama dengan X bar SY sama dengan 1/N sigma dari 1 dari I sama dengan 1 sampai N XI. Untuk memperkirakan varian P topi SY dapat diperoleh dengan rumus S kuadrat P topi SY sama dengan P topi SY Q topi SY dibagi dengan N kurang 1 dikali dengan N kurang N per N, di mana Q topi SY sama dengan 1 dikurang P topi SY. Kesalahan sampling atau KS dapat dihitung dengan rumus KS sama dengan 2 S P topi SY sama dengan 2 akar P topi SY Q topi SY per N kurang 1. Kesalahan sampling KS dapat dihitung dengan rumus KS sama dengan 2 S P topi SY sama dengan 2 akar P topi SY Q topi SY per N kurang 1 dikali N kurang N per N. Apabila N tidak diketahui, faktor koreksi untuk populasi terbatas, maka N kurang N per N tidak dipergunakan. Untuk mendapat proporsi unit yang tidak memiliki karakteristik tertentu di sampel, maka kita dapat menghitung
komplementer proporsi dapat diperoleh dengan rumus Q SY sama dengan 1 dikurang P topi SY. Perhatikan bahwa varian untuk P topi SY atau X bar SY sama dengan perkiraan varian untuk P topi X bar dan X bar dengan menggunakan sampling acak sederhana. Ini tidak berarti bahwa varian populasi yang bersangkutan sama. Akan tetapi jika N sangat besar dan jika observasi dalam suatu sampel sistematis tidak berkorelasi, yaitu E sama dengan 0, varian dari dua populasi akan sama. Baik, selanjutnya langkah-langkah memperkirakan proporsi. Langkah pertama, ambil sampel acak atau ambil sejumlah responden secara acak dari populasi target. Yang kedua, tentukan proporsi sampel atau P. Dihitung dari data hasil survei. P topi sama dengan X per N, di mana P topi sama dengan proporsi sampel, X sama dengan jumlah individu dalam sampel dengan karakteristik tertentu, dan N adalah ukuran sampel. Selanjutnya, estimasi proporsi populasi. Proporsi sampel atau P topi digunakan sebagai penduga tak bias dari proporsi populasi atau P. Langkah ketiga yaitu menghitung komplementer proporsi. Q SY sama dengan 1 kurang P topi SY. Komplementer proporsi adalah komplementer dari suatu proporsi adalah selisih antara satu dengan proporsi tersebut. Secara matematis, Q sama dengan 1 kurang P. Langkah keempat, menghitung margin of error atau ME sama dengan Z dikali akar P topi dikali 1 kurang P topi per N, di mana nilai Z score berdasarkan tingkat kepercayaan, misal 1,96 untuk 95%. P topi adalah proporsi sampel, N adalah ukuran sampel. Langkah kelima adalah buat interval kepercayaan. Interval sama dengan P topi plus minus ME. Syarat-syarat estimasi proporsi valid yaitu yang pertama, sampel diambil secara acak. Yang kedua, ukuran sampel cukup besar, yaitu umumnya N dikali P topi lebih besar sama dengan 5 dan dan N dikali 1 kurang P topi lebih besar sama dengan 5. Yang ketiga, responden menjawab jujur, bebas dari bias respon. Oke, baik, kita akan masuk dalam contoh soal. Berikut contoh soalnya. Badan Pusat Statistik atau BPS ingin memperkirakan proporsi rumah tangga di Kabupaten X yang memiliki akses internet. Dari populasi sebanyak 50.000 rumah tangga, diambil sampel secara acak sebanyak 500 rumah tangga. Hasil survei menunjukkan bahwa 320 rumah tangga dalam sampel tersebut memiliki akses internet di rumahnya. Berikut kita akan masuk dalam menentukan penyelesaian. Diketahui pertama, ukuran hitunglah populasi atau estimasi N besar proporsi itu rumah tangga yang 50.000, memiliki akses ukuran internet di sampel atau N Kabupaten kecil X. sama dengan Yang 500, kedua, jumlah hitunglah yang memiliki nilai akses internet komplementer atau X dari proporsi 320 tersebut. dengan Yang ketiga, tingkat hitunglah varian dari kepercayaan estimasi 90% proporsi dan tersebut nilai Z dengan sama mempertimbangkan dengan 1,96. finite population correction. Yang berikut, buatlah interval estimasi proporsi dengan tingkat kepercayaan 95%. Berikut langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, kita menghitung estimasi proporsi P topi SY itu sama dengan X per N, di mana nilai X itu 320, N 500, maka diperoleh P topi SY sama dengan 0,64%, artinya diperkirakan 64% rumah tangga memiliki akses internet. Berikut kita menghitung komplementer proporsi. Q SY sama dengan 1 kurang P topi SY sama dengan 1 kurang 0,64 sama dengan 0,36. Yang berikut, menghitung varian estimasi proporsi dengan finite population correction.
kita dapat menghitungnya dengan rumus S kuadrat P topi SY sama dengan 1 per N dikali P topi SY dikali Q SY dibagi N kurang 1 dikali 1 kurang N per N. Kita substitusi nilai ke rumus, maka kita peroleh S kuadrat P topi SY sama dengan 1 per 500 dikali 0,64 dikali 0,36 dibagi 500 kurang 1 dikali 1 kurang 500 per 50.000 sama dengan 0,02 dikali 0,00462 dikali 0,99, maka kita peroleh S kuadrat P topi SY itu setara dengan 0,000924 dikali 0,99 itu setara dengan 0,000914. Berikut kita menghitung margin of error atau ME dengan rumus Z dikali akar S kuadrat P topi SY sama dengan, dimana nilai Z tadi adalah 1,96 dikali dengan akar 0,000914, maka ini setara dengan 0,00956, maka kita peroleh margin of error setara dengan 0,00187. Berikut kita menghitung interval kepercayaan CI sama dengan P topi SY plus minus ME sama dengan 0,64 plus minus 0,00187, di mana 0,64 ditambah 0,00187 sama dengan 0,64187, 0,64 dikurang 0,00187 sama dengan 0,63813, maka kita peroleh CI setara dengan 0,63813 0,64187. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, maka proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet di Kabupaten X diperkirakan berada di antara interval 63,8% dan 64,2%. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.